Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridatun Nisa. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tes deskripsi. Langsung saja pengertian dari tes deskripsi. Tes deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, manusia, hewan, atau suasana atau hal. Teks yang digambarkan itu biasanya berupa ciri-ciri suatu objek tersebut, bau, sifat, suara, atau tekstur suatu objek. Kata kunci dari teks deskripsi ini adalah menggambarkan objek, yang mana objeknya itu bisa berupa orang, tempat, benda. Nah, di sini ada tujuan tes deskripsi, yang mana tujuan dari tes deskripsi ini yaitu agar pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis tanpa menghadirkan suatu objek tersebut. Di sini ada ciri-ciri tes deskripsi. Tes deskripsi memiliki ciri yang dapat membantu kita dalam mengenali jenis dari sebuah teks yang merupakan tes deskripsi. Rinciannya biasa berupa warna, ukuran, bentuk, keadaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Dan yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail. Artinya, penjelasan atau penggambaran di dalam tes deskripsi akan membuat pembacanya mengerti secara jelas dengan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, teks deskripsi berisikan paragraf yang menjelaskan suatu objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek tersebut dengan sangat detail. Di sini juga ada struktur teks deskripsi. Yang pertama itu identifikasi, yang mana identifikasi adalah gambaran umum dari suatu objek tersebut, seperti pengertian atau penjelasan dari objek tersebut. Dan yang kedua, klasifikasi, yang mana klasifikasi merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, deskripsi bagian, yang mana deskripsi bagian ini adalah mendeskripsikan suatu sifat, ciri-ciri, tekstur, sifat bau, kenampakan, dan lain-lain dari objek tersebut. Dengan catatan, pada deskripsi bagian biasanya juga dilengkapi dengan simpulan dari penjelasan umum. Nah, di sini juga ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi orang, seperti deskripsi keadaan fisik, deskripsi keadaan sekitar, deskripsi watak atau tingkah perbuatan. Dan yang keempat, deskripsi gagasan tokoh. Dan yang kedua, deskripsi tempat, di mana tidak ada peristiwa yang terlepas dari lingkungan dan tempat. Semua kisah akan selalu mempunyai latar belakang tempat. Jalannya sebuah peristiwa akan lebih menarik jika dikaitkan dengan tempat terjadinya peristiwa. Memang tempat memang peranan yang sangat penting dalam menyusun rincian suatu tempat hendaknya mengikuti cara yang logis agar apa yang kita lukiskan menjadi lebih jelas. Selain itu, kita pun harus pandai memilih dan memilih detail-detail dari suatu tempat yang dideskripsikan, sehingga detail-detail yang dipilih betul-betul mempunyai hubungan. Dalam memilih cara yang paling baik untuk melukiskan tempat perlu mempertimbangkan hal-hal seperti suasana hati, bagian yang relevan, atau urutan penyajian. Nah,
Di sini saya tidak mencantumkan, ada juga jenis-jenis tes deskripsi yang tidak saya cantumkan, yaitu deskripsi eksplanatoris dan deskripsi sugesti. Yang mana deskripsi eksplanatoris ini merupakan teks yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan dan sifatnya ini adalah nyata, tidak ada subjektif atau imajinatif. Sedangkan tes deskripsi sugesti adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan-kesan yang muncul. Contohnya ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara. Sifatnya ini adalah imajinatif. Nah, di sini juga ada kaidah kebahasan teks deskripsi. Kaidah kebahasan teks deskripsi dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama, tes deskripsi menggunakan kata benda sesuatu topik yang ingin dideskripsikan. Misalnya, rumah, sekolah, taman, teman saya, atau bahkan guru. Yang kedua, tes deskripsi menggunakan frase yang mengandung kata benda. Misalnya, beliau adalah seorang kepala sekolah baik hati. Dan yang ketiga, teks deskripsi mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Misalnya, 2 sepatu hitam atau 1 siswa rajin. Dan yang keempat, tes deskripsi mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Misalnya, siswa itu memakai baju seragam putih biru. Dan yang kelima, tes deskripsi mengandung kata kerja perasaan pendapat untuk mengungkapkan pandangan pribadi penulis tentang subjek. Misalnya, saya pikir itu adalah kucing Peter, atau saya meyakini buku itu mahal. Atau yang keenam, tes deskripsi mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan tentang objek, misalnya dengan cepat, di sekolah, di rumah, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, tes deskripsi mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora, misalnya kulitnya putih seperti sagu. Dan di sini juga ada struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi adalah bagian-bagian terpisah yang membangun sebuah teks hingga menjadi sebuah teks yang utuh. Adapun struktur tes pada teks deskripsi diantaranya yaitu identifikasi. Identifikasi itu adalah gambaran umum dari suatu objek tersebut, pengertian atau penjelasan dari objek tersebut. Nah, di sini juga ada klasifikasi, yang mana klasifikasi merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu mendeskripsikan suatu sifat, ciri-ciri, tekstur, bau, kenampakan, dan lain-lain dari objek tersebut. Nah, di sini juga ada isi tes deskripsi. Dalam tes deskripsi, penulis berusaha memindahkan kesan atau persepsi, hasil observasi dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang dapat ditemukan pada objek yang diamati. Dengan istilah lain, melalui teks atau paragraf deskripsi, penulis berusaha menciptakan sensasi atau impresi indera pembaca dalam rangka menghasilkan kesan berdasarkan daya nalar dan imajinasinya. Nah, di sini salah satu contoh tes deskripsi. Di sini ada contoh tes deskripsi bunga melati. Di sini sudah dibagi jadi 3 bagian. Di paragraf pertama identifikasi, dan yang kedua deskripsi bagian, dan paragraf terakhir juga merupakan deskripsi bagian.
Nah, untuk tugas, di sini ada tugas untuk mengukur kemampuan dalam menulis tes deskripsi. Sekian video dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.